Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Naufal Maulana dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 22040700 3 kali 44. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian pada mata kuliah EPPI dengan judul yang pertama itu studi komparasi implementasi pendidikan digital di Indonesia dan Finlandia, tantangan dan peluang. Pertama kita masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang pendidikan saat ini berada di tengah-tengah revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital menjadi elemen penting dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Digitalisasi pendidikan tidak hanya berarti penggunaan perangkat teknologi seperti komputer dan internet, namun juga transformasi pendadogi, kebijakan kurikulum, dan kompetensi guru serta siswa. Finlandia itu menjadi contoh negara yang sukses dalam mengimplementasikan pendidikan digital secara sistematis. Yang pertama itu integrasi teknologi dalam kurikulum nasional. Yang kedua itu memberikan pelatihan guru, dan yang ketiga itu menyediakan infrastruktur yang memadai. Sementara Indonesia masih dalam tahap pengembangan dan penyesuaian. Seperti yang tertuang dalam peta jalan digitalisasi pendidikan dari tahun 2021 sampai 2025, studi komparatif antara kedua negara ini dianggap penting untuk merumuskan strategi yang relevan dan aplikatif bagi konteks Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana implementasi pendidikan digital dilakukan di dua negara dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan sistem pendidikan yang berbeda. Tujuan spesifik dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisis kebijakan dan strategi implementasi pendidikan digital. Tujuannya itu sebenarnya untuk menelaah dan membandingkan secara kritis kebijakan-kebijakan nasional yang mengatur pendidikan digital di Indonesia. Dan yang kedua itu fokus analisis cakup strategi pemerintah dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan dukungan infrastruktur. Dengan membandingkan kedua negara, diharapkan dapat diidentifikasi pendekatan kebijakan mana yang paling efektif dan relevan untuk diterapkan dalam konteks Indonesia. Yang kedua itu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung serta menghambat pelaksanaan pendidikan digital di masing-masing negara. Faktor ini bisa mencakup kesiapan infrastruktur teknologi, kompetensi sumber daya manusia, guru, dan peserta didik, budaya belajar, dukungan kebijakan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini akan sangat penting untuk menilai keberhasilan dan tantangan nyata dalam proses digital pendidikan. Yang kedua itu merumuskan rekomendasi strategis yang relevan untuk Indonesia. Berdasarkan hasil analisis dan identifikasi faktor-faktor kunci, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan serangkaian rekomendasi strategis yang aplikatif dan kontekstual. Rekomendasi ini akan disusun berdasarkan praktik terbaik atau best practice yang diterapkan di Finlandia dan dipertimbangkan agar sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi nyata dalam perencanaan kebijakan pendidikan digital yang lebih efektif. Selanjutnya hasil. Perbedaan antara Indonesia dan Finlandia akan terlihat jelas. Yang pertama itu Finlandia kemungkinan besar menunjukkan bahwa negara telah berhasil menerapkan pendidikan digital dengan baik. Mereka sudah memiliki yang pertama itu kurikulum nasional berbasis teknologi, guru yang dilatih untuk mengejar secara digital, dan yang ketiga itu infrastruktur internet perangkat yang merata. Sedangkan di sisi lain Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama akses internet belum merata, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, banyak guru dan siswa belum terbiasa dengan teknologi. Dan yang ketiga itu kurikulumnya masih dalam proses adaptasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung menghambat akan teridentifikasi dari perbandingan ini. Penelitian akan menemukan apa saja yang membantu pendidikan digital sukses berjalan, misalnya pelatihan guru,
kebijakan yang konsisten, dukungan, dana. Dan yang kedua itu apa saja yang menghambat seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya pelatihan guru, masalah budaya belajar atau sikap terhadap teknologi. Indonesia juga bisa meniru sebagian cara Finlandia, tapi harus disesuaikan. Penelitian ini tidak bertujuan agar Indonesia meniru 100% Finlandia karena situasi negara berbeda. Namun, beberapa strategi bisa diadaptasi. Misalnya, yang pertama itu meningkatkan pelatihan guru di bidang teknologi. Yang kedua, menyusun kebijakan digital yang lebih terarah dan terukur. Dan yang ketiga itu fokus pada penggunaan teknologi untuk pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Di sini saya akan menunjukkan grafik perbandingan implementasi digital di Finlandia dan versus dengan Indonesia. Infrastrukturnya di Finlandia itu memiliki skor 9 dan Indonesia di skor 6 dan di skor 5. Pelatihan guru di skor 8 dan Indonesia di skor 5. Akses teknologi juga begitu pun, lebih tinggi Finlandia. Kurikulum digital juga seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena di Finlandia itu dari segi pendidikan guru serta teknologi sudah merata, sedangkan Indonesia masih dalam tahap pengembangan serta masih karena Indonesia itu masih dalam negara berkembang, beda dengan Finlandia. Oleh karena itu, kita harus meniru dari segi baiknya, maupun pelatihan guru serta pendidikan yang ada di Finlandia. Tapi tetap harus mengikuti adaptasi yang di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.